Yang keempat, hijrah seseorang bisa dikategorikan atau menyebabkan hijrah itu menjadi hijrah yang palsu nantinya, ya. Pada saat ternyata di dalam dirinya masih tersimpan penyakit-penyakit hati. Di dalam dirinya masih tersimpan penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu bisa jadi karena dia hasad terhadap temannya yang hijrahnya terhitung baru tapi hafalan Qur'annya udah lebih banyak. Hijrahnya terhitung baru tapi ternyata hafalan hadisnya jauh lebih banyak. Hijrahnya terhitung baru tapi kok dia yang lebih dekat sama ustadznya ya. Padahal ustadz ini teman aneh dari dulu. Kok dia yang baru hijrahnya dia lebih dekat. Dia lebih bisa dapat jadwal. Nah, itu bisa hasad itu. Ya, muncul, benar enggak? Muncul, kita nih teman-teman lamanya nih, gak dikasih jadwal. Wah, padahal taubaters. Habis taubat, hasad, na'udzubillah. Jangan sampai ini, ya. Pada saat dia membiarkan penyakit hati itu, hal ini sudah diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, yang dulunya iblis itu makhluk yang taat sama Allah. Gak pernah bermaksiat sekalipun dulunya, bayangkan. Kalau kita masih bermaksiat, iblis dulu gak pernah bermaksiat, gak pernah. Taat setaat-taatnya, bahkan jadi apa? Jadi jenderal perangnya jin dan para malaikat saat itu. Namun kemudian ada satu makhluk yang Allah ciptakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, dia hasad. Pada saat dia hasad ditampakkan oleh Allah, ternyata kehasadannya bisa menghancurkan amal ibadah yang selama ini yang dia tidak pernah bermaksiat di hadapan Allah. Gak pernah maksiat loh, bayangkan. Gimana kita yang dulunya maksiat terus kemudian hijrah, masih melihara yang namanya hasad di dalam hati kita. Masih memelihara yang namanya penyakit-penyakit hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya itu ada penyakit hati, dia pelihara. Penyakit hati ini akan menimbulkan penyakit-penyakit hati yang lain. Sehingga lama-kelamaan hijrahnya pun akan hilang. Dia kembali lagi ke jalan kemaksiatan. Bahkan subhanallah, saking hasadnya kemudian dia bisa memfitnah orang-orang yang ada di sana. Dia kemudian bisa memutarbalikkan fakta. Dia katakan, wah itu mah perkumpulannya sesat. Ngaji apa tuh? Orang-orang sesat. Subhanallah. Wah kalau ngaji sama ustadz itu hati-hati. Kenapa? Wah habis nanti. Hati-hati, hati-hati. Naudzubillah. Naudzubillah. Ini karena apa? Hasad. Hasad menguasai dia, berarti syaitan pun sudah menguasai dirinya. Ini yang keempat.